menyebutkan dalam Al-Quran tentang seekor binatang yang dia ini pelin-pelan, disebut al-dubabah, dari kata dabdabah yudabdibu. Nah, perhatikan al-dubabah. Al-dubabah ini maknanya lalat. Ini binatang yang kalau dia tuh hinggap di tempat yang baik, juga hinggap di tempat yang buruk. Makanya binatang ini membawa penyakit. Allah menyebut manusia lalat adalah manusia mudabdab. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Makanya kemudian kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aku berikan, aku akan istiqomah. Terakhir yang ketujuh apa? Aku berikan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku berikan, aku akan ikut barisan panjang orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, orang soleh, para ulama, wali Allah. Dan di saat yang sama aku berikan, aku tidak akan pernah mendukung, membela al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai, waladdallin, dan orang yang sesat. Yang banyak sekarang orang Islam adalah dia itu mendukung yang baik juga mendukung yang buruk. Nah, ini yang salah. Kata Allah, ghairil maghdub. No. Tidak. Perhatikan bahwa di sini ada sikap penting, bahwa dalam sikap kita harus punya sikap. Nah, inilah 7 ikrar yang setiap hari kita baca 17 kali per hari. Ini melebihi sumpah sabta marga. Kalau setiap orang Islam paham seperti ini, demi Allah saya yakin mulai malam ini tidak akan ada orang berbuat maksiat di depan Allah SWT. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-mukarramun, para guru, para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhuna gurunda kita semua Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas hafizahullah mata'ana bituli hayatih insyaallah. Wabil khusus Kiai Selamat Ma'arif, semoga Allah menjaga beliau selalu. Dan tuan rumah Pak B. Haikal yang tadi tiba-tiba SMS saya baru selesai acara dari Kebon Jeruk mengejar ke sini. Mudah-mudahan saya bilang bisa berkumpul. Sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya disuruh mengisi pengajian, tapi ya saya diminta tiba-tiba. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sebenarnya saya hadir ke sini hanya ingin kebagian keberkahan majelis, karena saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah muliakan, para ulama, para guru yang Allah agungkan di muka bumi. Karena selalu kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, kalau doa kita ingin diterima oleh Allah, bukalah dengan salawat dan tutuplah dengan salawat. Itu kata kunci. Karena salawat pasti diterima. Sebab Allah sendiri membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi semua ulama mengatakan sebuah doa yang dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat, Allah tidak akan menolak. Mudah-mudahan ini kita selalu amalkan, dan malam ini kita termasuk telah membuka dengan salawat, dan mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, saya ini seorang dosen, jadi mungkin belum bisa ceramah menggebu-gebu ya. Jadi mungkin saya hanya bisa menyampaikan karena saya jurusan tafsir Al-Quran. Saya doktor bidang tafsir Al-Quran, dan saya belajar di International Islamic University di bidang tafsir Al-Quran, dan saya ngajar tafsir di beberapa sekolah tinggi. Jadi mungkin saya hanya cerita-cerita tentang tafsir saja. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah,
para ulama semua rahimakumullah, kalau kita buka Quran langsung dipertemukan dengan surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dibuka dengan bismillah, ditutup dengan waladhdallin. Perhatikan pembukaannya. Kata bismillah ini artinya kita harus bersama Allah. Kalau kita mau bersama Allah, kita harus buktikan dalam sikap kita di penutupnya waladhdallin. Tidak boleh ada kompromi dengan kesesatan. Tidak boleh ada kompromi dengan orang sesat. Ini struktur ayat. Jadi Al-Quran itu sangat rapi sekali. Ini baru surah Al-Fatihah kita baca setiap hari. Jadi surah ini kita baca minimal 17 kali dalam sholat-sholat kita, di setiap rakaat sholat. Ternyata isinya itu ikrar. Kalau kita sering mendengar para militer, setiap hari mereka membacakan Sabta Marga. Ternyata kita setiap hari minimal 17 kali membacakan surah Al-Fatihah yang isinya ikrar. Perhatikan, barakallahu. Ikrar pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa aku tidak akan melakukan perbuatan apapun kecuali atas nama Allah. Bismillah. Dan tidak ada sedikit pun perbuatan kita kecuali untuk Allah, atas nama Allah, dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ini makna bismillah. Kalau setiap orang beriman seperti ini, demi Allah, kita tidak akan menemukan ada orang muslim koruptor. Tidak ada orang muslim penipu. Tidak ada orang muslim zalim. Tapi sayang, seringkali ini hanya diucapkan tapi tidak dimaknai dan dijiwai. Akhirnya dia sekalipun baca bismillah berkali-kali setiap hari, perbuatannya zalim, menipu, korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Ikrar kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa aku siap bersyukur kepada Allah. Ingat dalam Al-Quran, kata syukur lawan kata kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, kewajiban pokok kehambaan kita kepada Allah bersyukur. Ketika tidak bersyukur, maka otomatis kufur. Maka seandainya setiap orang Islam pekerjaannya bersyukur, dia mensyukuri iman, mensyukuri mata, mensyukuri tangan, mensyukuri kaki, demi Allah dia tidak akan pernah rela makan harta haram. Kenyataannya, kenapa kok banyak orang Islam kok masih banyak yang suka makan harta haram? Ternyata tidak memahami Al-Fatihah sebagai ikrar. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sini kok diulang lagi oleh Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada apa? Ar-Rahmanir-Rahim yang pertama ini mengawali syukur. Bahwa kita bisa bersyukur karena Rahman Rahimnya Allah. Karenanya kalau malam ini kita berkumpul, sadari bahwa kita karena pertolongan Allah kita bisa berkumpul. Kita bisa sholat. Ingat bahwa ini berterima kasih kepada Allah karena pertolongan Allah kita bisa sholat. Kalau sudah seseorang tidak suka sholat, tidak suka ngaji, ini tanda-tanda bahwa Allah sudah tidak suka. Dan tanda-tanda bahwa dia sedang menuju ke neraka. Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan al jannah. Jadi ketika seseorang mencintai ilmu, maka otomatis dia sedang menuju surga. Ini Rahman Rahim yang pertama, dia mengawali untuk syukur. Namun setelah ini kok ada lagi
Ar-Rahmanir Rahim. Ikrar yang ketiga, bahwa aku yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin ada takdir Allah kecuali untuk kebaikan. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Karenanya jangan sekali-kali prasangka buruk pada Allah. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maka ikrarnya adalah, ya Allah, aku akan selalu prasangka baik kepadamu. Orang yang selalu prasangka baik kepada Allah pasti tenang hidupnya. Karena dia yakin apa yang menimpa dirinya pasti baik. Dan tidak ada kejadian di muka bumi apapun yang menimpa kita kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah menentukan suatu takdirnya kepada sang hamba kecuali Allah tahu bahwa ini pasti kuat memikulnya. Perhatikan, karenanya ada orang yang diuji dengan ringan-ringan karena kemampuannya sebegitu. Ada orang yang diuji dengan ujian berat karena kemampuannya lebih tinggi. Itulah prasangka baik Ar-Rahmanir Rahim. Ini karena ringkas, kita peringkas. Ya. Masih tinggal berapa ayat? 3 ya? Baru 3 ya? Terus ikrar yang keempat, Malik Yaumiddin. Ini tentang alam akhirat. Bahwa aku berikrar, aku akan menyiapkan akhiratku dengan sebaik-baiknya. Bahwa tujuanku bukan dunia, tujuanku akhirat. Maka sekecil apapun yang kita miliki sekarang, jadikan ini amal soleh bekal untuk akhirat. Kita mau pindah ke tempat lain saja, Bapak Ibu, kita wajib berbekal. Mau pindah ke Malaysia, rupiah kita nggak laku, wajib ditransfer ke ringgit, baru laku. Mau pindah ke Brunei, kita harus transfer rupiah ke mata uang Brunei. Ini baru tempat ke tempat. Apalagi mau pindah ke akhirat, harus pastikan bahwa kita sudah transfer. Apa yang kita transfer? Amal. Karena yang berlaku di akhirat itu amal. Apa kata Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum rasul. Sampaikan Muhammad, hendaklah kamu beramal. Jadi ini ikrar yang keempat. Ayo kita pastikan, jadikan akhirat sebagai tujuan. Ikrar yang kelima, berkumullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Jadikan hidupku untuk ibadah. Orang yang menjadikan hidupnya untuk ibadah tidak akan berbuat maksiat. Gak ada orang mengatakan, mau kemana Pak? Mau ibadah. Apa? Korupsi. Gak mungkin. Mau kemana? Mau ibadah. Apa? Berzina. Gak mungkin. Jadi ketika sudah tersetting dalam jiwanya, aku untuk ibadah, tidak mungkin berbuat maksiat. Sungguh banyaknya orang mengaku muslim sekarang, tapi perbuatannya maksiat karena tidak menjiwai makna ini. Setiap hari diucapkan, tapi tidak dijiwai. Kemudian ikrar yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Aku berikrar, aku siap istiqomah, konsisten, tidak akan pernah mencela-mencela. Allah menurunkan dalam Al-Quran surah-surah dengan nama-nama binatang untuk gambaran bahwa ada contoh binatang yang paling istiqomah, yaitu lebah. Allah turunkan surah An-Nahl. Lebah ini contoh binatang paling istiqomah. Dia tidak pernah hinggap kecuali tempat yang baik, dan tidak pernah mengambil kecuali terbaik, dan tidak pernah memberi kecuali terbaik. Apa itu? Madu. Itulah lebah. Madu ini bukan madu yang bisa bicara, ya, madu khusus. Halo, paham? Ya, itu urusan Habib Muhsin nanti yang bisa bicara. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Bang, ingin tahu madu asli atau madu tidak asli? Ya, madu asli itu kalau dicelupkan ke apa? Ya, ke air, dia kalau pakai korek terus dicelupkan, itu dia tetap nyala koreknya. Ya. Kalau dimasukkan ke freezer, dia nggak beku. Terus yang ketiga, kalau dibawa pulang itu pecah TV.
pecah piring. Itu madu asli. Ya. Paham? Yang keberapa? Takbir. Takbir. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Nah, sebelum masuk ke yang ketujuh, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang seekor binatang yang dia ini pelin-pelan. Disebut al-dubabah. Dari kata dab-dabah yudab-dibu. Nah, perhatikan al-dubabah. Al-dubabah ini maknanya lalat. Ini binatang yang kalau dia tuh hinggap di tempat yang baik, juga hinggap di tempat yang buruk. Makanya binatang ini membawa penyakit. Allah menyebut manusia lalat adalah manusia mudabdab. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Makanya kemudian kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aku berikan, aku akan istiqomah. Terakhir yang ketujuh apa? Aku berikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku berikan, aku akan ikut barisan panjang orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, orang soleh, para ulama, wali Allah. Dan di saat yang sama, aku berikan, aku tidak akan pernah mendukung, membela al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang Allah murkai, waladdallin, dan orang yang sesat. Yang banyak sekarang orang Islam adalah dia itu mendukung yang baik juga mendukung yang buruk. Nah, ini yang salah. Kata Allah, ghairil maghdub. No. Tidak. Perhatikan bahwa di sini ada sikap penting, bahwa dalam sikap kita harus punya sikap. Nah, inilah 7 ikrar yang setiap hari kita baca 17 kali per hari. Ini melebihi sumpah sabta marga. Kalau setiap orang Islam paham seperti ini, demi Allah saya yakin mulai malam ini tidak akan ada orang berbuat maksiat di depan Allah SWT. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.